Halo teman-teman, ketemu lagi di Bistaman Bincang Santai Pariwisata bareng teman. Dan saya Doni, Country Manager Indonesia untuk di Hotel School Australia yang memiliki kampus di CBD Sydney, Melbourne, dan Brisbane. Di hari kali ini kita bakal ngobrol sama teman kita yang cantik, temanku, teman lama banget, yang sekarang dia adalah seorang flight attendant untuk maskapai penerbangan nasional kita, Garuda Indonesia. Kita masih menunggu kehadiran dari namanya Dayan Rahmania. Dia akan segera hadir. Selagi menunggu, kita akan coba-coba ngobrol-ngobrol dikit ya. Jadi kan intinya Bistaman ini atau Bincang Santai Pariwisata bareng teman ini adalah inisiatif di mana kita bisa sama-sama berharap dan semangat dan optimis bahwa meskipun di masa pandemik ini sepertinya kita nggak bisa traveling, pariwisata, industrinya juga terhenti untuk sementara, tetapi seperti kita lihat sekarang di hari ini di tanggal 24 Juni 2020, pariwisata lambat laun sudah mulai kembali. Kalau kita lihat seperti perbincangan kemarin-kemarin, teman kita di Amerika menyampaikan bahwa restoran sudah mulai buka meskipun harus outdoor, hotel-hotel mungkin belum dibuka. Di negara lain pun seperti misalnya ada di Australia, hotel-hotel sudah mulai buka dengan protokol yang ada. Jadi banyak sekali. Dan kalau kita lihat di Indonesia ada peraturan-peraturan baru di mana hotel sudah mulai buka, pesawat sudah mulai balik, dan semoga semuanya akan kembali menjadi normal. For today, temanku Dayan yang akan bergabung di perbincangan kita kali ini tentang ya sharing aja tentang pengalaman dia sebagai seorang flight attendant selama ini, gimana caranya. Dan sebagai flight attendant dia adalah wajah Indonesia di depan para turis-turis mancanegara ya. Jadi dia merepresentasikan wajah orang Indonesia di udara tentunya. Kita masih menunggu kedatangan dari Dayan. Ya, dan jangan lupa bahwa ini Bistaman ini akan selalu hadir sekiranya kalau tidak ada halangan, selalu 2 kali dalam seminggu. Semoga selalu di hari Rabu dan di hari Sabtu di jam-jam siang. Tapi kalau ada perubahan pasti akan saya sampaikan, saya promote di IG dan juga di WhatsApp. So don't forget to stay tune. Dan oke, coba saya lihat. Don't forget to stay tune di IG-nya @doniverto atau @the.hotel.id. Dan untuk Sabtu besok kita bakal ngobrol sama teman-teman kita, salah satu teman kita yang sekarang sedang berada di Bangkok, Thailand. Kita akan sedikit tahu lebih banyak tentang hospitality sama tourism industry di Amazing Thailand. Kalau kita lihat kan, kalau Indonesia ada Wonderful Indonesia, kalau di Thailand dia tagline-nya Amazing Thailand. So kita bakal ngobrol-ngobrol how amazing Thailand is ya. Itu Sabtu besok. But for today kita bakal ngobrol sama Dayan tentang pengalaman dia sebagai seorang flight attendant. Hospitality di udara menjadi wajah Indonesia di mata dunia. Kita masih tunggu, teman-teman. Dan segala informasi bagi kalian yang ingin berencana, sepertinya ada sedikit halangan. Oke, let's see. Gimana ya? Coba kita akan sign off dulu, teman-teman. Saya akan kembali lagi beberapa saat lagi. Saya akan cari tahu ada sedikit hambatan apa nih dengan yang menyebabkan Dayan tidak bisa bergabung kali ini ya. So stay tuned. I'll be back in about less than 5 minutes. Okay? Oke. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Dayan, akhirnya. Halo, Akhirnya Dayan setelah ada halangan. ya suaranya nggak kedengeran, terus mau connect susah, maaf ya. Nggak apa-apa. Nama juga teknologi ya. Terkadang teknologi itu jauh lebih tidak dia sangat pintar dan tidak mau berkompromi dengan Nah, manusia itu terkadang kan. dia.
Apa kabar, Dayan di mana nih? Doni? Masih di Surabaya? Baik, Oh, baik. Apa kabar? Apa kabar? baik, baik. Cuman ini aja ya, saya ada sedikit masalah kesehatan. Bisa dilihat di depan ini. Maaf, maaf ya, ini Nggak dia apa-apa. ikut-ikutan tampil kayaknya nih. Kan malu ya kalau katanya Iya, pramugari kan harus tampil prima ya, tapi karena saya lagi nggak terbang, jadi maafin aja kalau nggak dia masalah dong. Hmm? Untung, untung lagi nggak terbang ya. Kalau lagi terbang tuh ada si jerawat itu gimana tuh jadinya? Aduh, sebetulnya sih harus ini ya, harus prima ya. Kalau bisa nggak ada jerawat Uh, ini karena kalau kita jerawat dan cukup parah itu sih biasanya akan disuruh menghilangkan dulu dalam kata yang oh, enaknya di grounded dulu ya sampai jerawat-jerawatnya hilang. grounded Kalau kalau sampai parah sekali, segitunya. kalau parah sekali karena kan memang Pas sekali. ya, kita kan ketemu sama penumpang, ketemu customer gitu. Dan untuk saat ini untungnya kan pakai masker. Cuman kan sebelum ini kan memang Uh, ya namanya kita berinteraksi dengan customer ya, dengan penumpang, dengan halayak. Ya pasti kan penampilan itu juga harus jadi perhatian nomor satu gitu. Jadi kalau jerawat-jerawatnya banyak biasanya harus perawatan dulu. ada ya prosedurnya ya. Mm-mm. Ada prosedurnya kayak sampai sampai segitunya ya. Dayan, kayak teman-teman, Dayan ini adalah teman-teman aku dulu zaman kuliah di UI, anak UI ini alma mater, Yellow Eh, Jacket. Iya, dan lama nggak ketemu, tahu-tahu ketemu lagi pas saya lagi mau terbang waktu itu ke suatu tempat. Ternyata oke. Doni, loh Dayan gitu kan. Oh, ternyata terbang bersama pramugari cantik kita, Mbak Dayan, sih. Itu saya Dan lupa loh kita selamat sampai pernah ketemu. tujuan dengan tanpa halangan. Kenapa? Lupa loh kita pernah ketemu, pernah jadi Kenapa penumpang saya Dayan? ya Pak. Aduh mohon maaf ya Pak. Kita ketemunya tuh bener-bener cuma antara di pesawat atau di airport akhirnya, ya nggak sih? Oh gitu ya. Aduh ya Ingat soalnya nggak kita udah ketemu di airport gitu? Pasti lagi saat kamu lagi on duty gitu. Kalau lagi kesempatan biasa ya paling ya pas-pasan di mall gitu doang kan, ya hmm, kan? aduh. Dayan, Dayan, mungkin nggak banyak yang tahu nih siapa Dayan. Kita kenalan dulu ya. Please, welcome teman-teman, ini ada Dayan nih. Dayan, please introduce yourself dong. Kamu kan ya kita tahu cuma oh Dayan Rahmania flight attendant. Tapi kamu tuh siapa sih sebenarnya gitu? Siapa saya sebenarnya ya? Ya nama saya Diana, biasa dipanggilnya sama teman-teman itu Dayen. Saya memang berprofesi sebagai pramugari atau awak kabin. Untuk saat ini sih saya kerjanya di flag carrier negara kita ya. Di Hmm. perusahaan nasional. Boleh sebut merek? Atau nggak usah? Ya, ya yang biru kan, yang biru, ya Yang kan? biru, ya yang biru ya teman-teman Nah, gitu kan. Ya bisa dibilang sih ini saya pekerjaan yang hampir seluruh career life saya ya. Itu saya sebagai hmm, pramugari ini gitu. Eh, hmm. saya kebetulan juga berasal dari keluarga airliner. Bapak saya Oh, dulu, oke. iya bapak saya dulu juga di airline. Beliaulah yang eh, memberikan influence sama saya. Kenapa jadi Oh, pengen menginspirasi, menginspirasi ya inspirasi hidup. gitu. Gitu ya udah. Oke, oke. Ya kurang lebih sih Nah, nah. mm-mm, Udah udah berapa tahun? udah berapa ya Don ya? Aduh kalau hitung tahunnya ntar ketahuan kerjanya udah lama ketahuan umur dong. Ya, oke, berarti intinya teman-teman dari itu sudah senior ya, sudah senior Eh, flight attendant gitu kan. ya nggak juga Kalau sih dilihat biasa. badge-nya tuh udah tulisannya udah senior lah gitu kan, Eh ya kan. nggak sih amat masih banyak yang lebih Dan senior. pengalaman Dayan juga, dan pengalaman Dayan pun juga teman-teman sedikit informasi aja bahwa Dayan nggak cuma di maskapai negara kita, tapi sebelumnya juga sempat di maskapai negara tetangga ya. Nah, Hmm. Nggak negara apa-apa ya. tetangga yang itu loh, negara tetangga yang dekat Batam nyebrang dikit, nah itulah intinya itu ya. Di Dayan mana pernah ya? di situ kayak gitu. Coba dibuka Google. Iya kan? Dayan, Bener. alasan kenapa sih awalnya selain inspirasi emang dari orang tua, dari ayah, ya kan? Kenapa sih pengen jadi flight attendant? Eh, kalau ditanya kenapa, aku rasa sih memang main reasonnya yaitu ya. Jadi sedikit nih mengulas kilas balik zaman kecil, sedikit curcol. Jadi Hmm. kalau ibu juga cerita dari zaman dulu misalnya ditanya,
nanti mau besar jadi apa gitu. Itu katanya saya tuh selalu ngejawab dengan tanpa, pokoknya lugas lah ya. Dengan kayak itu langsung, itu Tanpa ragu. tanpa ragu, pramugari, selalu gitu. Hmm. Ya, Oke. nggak tahu kenapa kalau yang dulu kan biasanya anak-anak kalau misalnya mau jadi apa, rata-rata kan eh, pengen jadi dokter dulu kan ya, apa enggak mau jadi apa, jadi insinyur, zaman kita kan insinyur ya, Nah, belum ada ST. iya, iya. Insinyur, terus apalah yang lain gitu, presiden gitu. Saya selalu, kata ibu tuh dari dulu kamu emang bilangnya tuh kalau ditanya maunya jadi pramugari. Memang bisa dibilang sebegitunya lah pengaruh kerjaan bapak saya dulu ke anaknya yang kecil ini ya gitu loh. Dan ya memang benefitnya dari keluarga penerbang kan waktu dari kecil kadang kita diajak jalan-jalan ya sama orang tua Hmm. gitu. Nah di situ tuh saya juga baru pertama kali kan ngelihat, oh kayak gini ya, jalan-jalan naik pesawat kok enak ya. Disitulah Iya. ya pengen, kok kayaknya aku suka ini, mungkin ya anak kecil saat itu mikir dengan pola pikirnya dia kan, jadinya ya udah terpatri di dalam hati aku pengen jadi pramugari. Hmm. Jadi nih teman-teman, ini Dayani berarti salah satu individual yang bisa meraih mimpi, dan mimpinya emang stabil dari dulu itu gitu. Karena kalau kita kan kadang-kadang waktu kecil bilang mau jadi apa, presiden ya kan. Udah SMP mau jadi apa, turun dikit ya kan, jadi apa gitu misalnya. Terus nanti lama-lama realitas saat kita sudah dewasa, kuliah, terus kan jadi turun ya, yang inilah jadi presiden susah gitu kan. Jadi kalau kamu stabil ya, pramugari mantap sampai kamu sekarang jadi pramugari gitu ya. Alhamdulillah dikabulin, walaupun perjuangannya juga melewati gunung, melewati lembah, jalan berkerikil, berliku-liku ya, nggak segampang itu. Hmm. Saya pun jadi Hmm. pramugari itu banyak kegagalannya sih, bisa sampai sekarang di Oh sini. gitu. Mm-mm. Berarti dulu sempat udah berapa kali sempat, oke, pramugari itu kan ada yang bilang kalau mau jadi pramugari walk-in interview gitu kan. Mm-mm. Ada juga yang memang bilang harus masuk sekolahnya dulu gitu kan. Mm-mm, betul. Sebenarnya channel yang benernya gimana sih kalau mau jadi pramugari itu? Yang Uh, ada. yang jelas pertama ada open recruitment dari airline-nya. Kita masukin application, Hmm. nah di situ nanti benar ada walk-in interview-nya. Terus nanti setelah kita lolos beberapa tahap tes, biasalah ya seperti tes-tes pekerjaan pada umumnya, ada psikotes, bahasa Inggris dan segala macam, interviewnya berapa kali, terus nanti juga ada performance testnya seperti itu. Nanti bila kita sudah lolos semua, mulailah kita, oh sebelumnya juga ada tes kesehatan, itu ada medical check-nya Hmm. gitu. Nah setelah kita lolos itu semua, baru kita masuk ke training center. Itu bisa kurang lebih Hmm. ya 4 bulanan lah ya setidaknya. 4 bulanan. 4 bulanan Oke, 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 oke. kita diajarin macam-macam ya. Ibaratnya bener-bener kayak sekolah, gimana sih, dari basic gitu loh. Bener-bener belajar karena kan ini bener-bener dunia baru. Jadi seorang awak kabin itu bukan hanya kalau yang dilihat sama orang kan cuma serving makanan aja. That's not our main job actually, bukan our main duty. Iya. Main job awak kabin itu sebenarnya adalah safety di pesawat gitu loh. Jadi itu yang memang kita harus banyak pelajarin banget gitu kan untuk safety, dan juga ditunjang dengan untuk servisnya, dan itu memang nggak butuh waktu, bukan nggak butuh, itu memang butuh waktu yang cukup lama gitu loh. Apalagi kalau kita masih baru kan harus ya harus bisa menyerap semua lah gitu loh, diajari dari basic-basic. Nah, nanti Itu setelah 4 bulan ya kira-kira ya? kurang lebih 4 bulan, nanti setelah kita sudah lulus dari sekolahnya, baru kita ada namanya flight training gitu. Jadi kita terjun langsung sebagai trainee, kan ngerasain oh kayak gini ya, sampai nanti kita juga dievaluasi lagi sama auditor kita, sama checker kita seperti itu. Apakah kita nanti sudah bisa dibilang oke, bisa dirilis nih untuk terbang gitu kan, atau kita masih harus ada sedikit pembinaan lagi gitu, dipoles-poles sedikit lagi gitu. Oke. Kalau itu standarnya yang ini, yang sekarang ini, Kak Dayen ada Gilbert Ignatius nih. Oke. Itu temen aku, hey Gibbs. Oh Jadi gitu. malu. Ada hamba udara. Jadi malu. Hamba udara. Dia hamba udara. Oh dia punya channel
Luar biasa lah, sedang artis sekarang. Hai Gibbs. Oh iya 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 iya, oke oke oke. Ya, ini Iya juga salah Gilbert, satu salam kenal. awak kabin panutan itu, Gilbert Ignatius. Yang oh iya, kayaknya aku mungkin tahu ya, mungkin tahu. Yang itu ya, sempat bikin channel juga. Oke. Iya, Sorry, balik to the topic kok jadi salah fokus salah fokus. oke Oke. oke. Dayan, itu Ya, kan kalau di stand itu 4 bulan standar semua maskapai. Kalau di negara tetangga itu juga kayak gitu, 4 bulan juga. aku tuh dulu berapa lama ya? Sebentar boleh ngitung ya. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Ya 4 bulan, hampir 5 bulan lah ya. Waktu itu. Jadi kurang lebih sih sama Hmm, ya. Gitu. Mm-mm. Kurang lebih sama ya. Mm-mm. Dan benefitnya, oke, setelah kamu di training gitu kan, Mm-mm. eh, a- untuk dapat assignment kamu terbang kemana, berapa kali, di grounded atau enggak, itu dari manajemen full. Kamu bisa misalnya kayak sekarang harus di base-nya di Surabaya, padahal kamu kan bukan orang Surabaya kan, kalau nggak salah kamu besar di Jakarta kan, Mm-mm. keluarga Jakarta semua ya kan, itu yang menentukan kamu harus akhirnya di base di Surabaya gitu, siapa, kenapa gitu, atau gimana caranya kok bisa di Surabaya? Itu memang kebijakan perusahaan sih. Dan memang ketika kita dulu masuk kan sudah ada tuh eh, yang berbunyi bersedia ditempatkan di mana saja. Gitu. Oh, memang ada itu, emang ada dari awal sudah di itu Ya, ya, ada pilihan. betul. Jadi kalau memang ada kebutuhan perusahaan untuk kita di penugasan kemana, ya mau nggak mau harus dijalankan. Iya, betul. Gitu Tugas kan. negara lagi ya. Tugas negara, betul itu. Tugas negara. Gitu. Tapi ya senang-senang aja sih selama ini. Kemarin kan sempat ditugaskan di Surabaya 5 tahun ya. Di luar bayangan, di luar ekspektasi, ternyata Surabaya menyenangkan juga. Gitu Iya, walaupun menyenangkan. untuk rute penerbangannya sendiri memang berbeda sama di Jakarta. Di sana kan penerbangannya terbatas. Cuman ternyata menyenangkan juga sih, enjoy-enjoy aja. Dan sekarang memang sudah kembali Hmm, penugasan kembali di Jakarta gitu. Ya kita hmm. ikutin aja alurnya Nah, oke, perusahaan maunya kemana. ikutin alur ya. Hmm. Berarti kayak assignment-nya harus terbang kemana itu juga emang semua dari manajemen ya. Dan pasti ada tahapnya. Sampai seseorang itu bisa misalnya dapat flight yang ke luar negeri atau gimana, pasti ada tahapannya ya. Iya, jadi kalau saya nggak salah ini ya, nggak salah kutip, bukan kutip sih, maksudnya sepengetahuan saya sih, eh kalau nggak salah tuh jadi 6 bulan pertama ya atau gimana ya. Jadi memang nanti kayaknya bukan kayaknya, jadi kayak di penerbangan yang domestik dulu atau enggak juga sih. Jadi soalnya maaf saya suka kadang-kadang rancu sama yang dulu. Soalnya Hmm, kalau yang ini kan saya masuknya nggak dari awal dari sini. Jadi memang saya agak beda. Jadi saya dengar dari pengalaman-pengalaman teman yang memang dari awal, dari basicnya banget, dari netesnya itu di airline yang sekarang ini. Jadi oke, untuk terbang kemana itu memang dari scheduling. Mereka yang mengatur kita oke, kemana. Dan kita itu ketika kita sekolah, kita kan akan punya rating atau ini ya license untuk pesawat-pesawat tertentu hmm, gitu. Nah, ketika kita hmm, punya license untuk pesawat tertentu, misalnya yang kecil itu kan yang common 737 ya, yang pesawat Garuda yang kecil yang nggak terlalu kecil lah ya. ya, Ada tuh ya 737. tiga 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 Eli tiga ya kan, Nah, yang 33 tiga duduknya. tiga ya. Nah, itu kan mereka udah ada rutenya kemana-mana gitu loh. Nah, ketika saya punya Hmm, license itu, ya saya harus siap diterbangkan ke rute manapun pesawat itu terbang gitu. Nah, nanti kalau misalnya saya hmm, punya rating license pesawat lain, misalnya pesawat yang wide body, yang taruhlah bisa 777 gitu. 777 itu kan terbangnya hmm, ke beberapa aja, jadi saya bisa nambah ke rute berapa itu gitu. Atau Airbus kan banyak, oke, Airbus yang 330 yang besar itu juga dia rutenya lebih luas kemana-mana. Jadi semakin banyak rating yang kita punya, semakin banyak destinasi yang bisa kita terbangi, datangi gitu. Nah, setahu saya hmm, kalau yang anak-anak baru itu biasanya mereka single rating dulu, single rating hmm, hmm, hmm. tahun gitu. Biasanya mulai dari yang pesawat kecil dulu gitu. Nah, itu mereka berarti ya udah berkutat di rute di yang pesawat kecil itu aja Ya, dulu. rute regional. Ya, Sampai nanti oke. mereka bisa di training untuk pesawat yang lain dengan rutenya bisa lebih banyak gitu. Hmm, jadi
Oh, jadi tergantung tipe license, tipe pesawatnya ya berarti ya, Betul. sama rating. Oke, 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 oke. Dan kalau kamu nggak melewati itu karena emang berbeda, kamu cerita, kamu dulu Oke, masih gabung ya. Oke. Jadi kalau kamu dulu langsung masuknya Garudanya adalah rute haji dulu ya, dulu awalnya ya. Dulu awalnya dari haji, penerbangan haji. Jadi langsung ke Oke, wide oke, body. oke. Tuh. Hmm, oke, oke, oke. Get it, get it. Nah, dari pengalamannya Dayan nih, what are the benefits? Tadi ada komen sih. Oh ya teman-teman, ada komen yang mau komen, mau tanya-tanya langsung aja, bisa langsung ke chat box, nanti kita bacain dan semoga bisa dijawab sama Dayan. Kata Gilbert, you are inspiration to be cabin crew since my first airline career. Okay, thank you for being such inspiration. Oh, so sweet. Ih, aku tuh malu loh kalau si Gilbert tuh masih nyebut-nyebut itu ya. Bukan apa-apa, karena em, saya sih ngerasa dulu mungkin just give him a little push kali ya. Bukan push, just a little advice. Bukan, nggak mau bilang advice juga ya. Hai Gibbs. Jadi dulu sih kita sharing aja. Pernah ketemu kan waktu Gilbert dulu belum jadi cabin crew gitu. Kebetulan aku dulu sudah jadi kru duluan di negara tetangga kan. Terus ketemu dia. Terus ya sharing-sharing aja. Aku cerita sama dia kan. Aku sempat nanya, mau coba nggak jadi kayak gini, terus aku sharing-sharing lah gitu, coba begini gitu, and look what he has become now. Dia bahkan Iya, menjadi seorang yang yeah. besar banget. Dia bukan menjadi seorang cabin crew yang sukses, tapi dia juga ya merambah kemana-mana gitu loh dengan Dia influencer destinasi juga hotel ya kalau udara nggak salah ya itu. sekarang ya. Dia influencer Kenapa? kalau nggak salah ya. Influencer. Dia influencer juga Iya ya makanya. kalau nggak salah sekarang. Mm-mm. Oh, Gilbert yang Iya diinterview banget. sama salah satu mbak kita artis itu kalau nggak salah ya. Gilbert ini ya. Iya betul. Oh, oke, 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 iya, iya betul. Oke, berarti saya nggak salah. Ih, Oke, Gilbert, salam kenal sekali lagi. Oke, jadi benefitsnya apa nih jadi seorang cabin crew? Kalau dirasakan oleh Dayan, every people pasti has different benefits yang mereka rasakan, tapi benefitnya secara umum apa yang kamu rasain? apa ya? Em, banyak sih yang jelas ya, saking banyaknya jadi bingung nih mikir. Yang pertama, yang paling gampang sih memang kesempatan untuk travel and see the whole world itu kan ya, benefitnya yang jelas gitu loh. Terus kita juga being in this line karena kita kan memberikan service ya and hospitality ke penumpang gitu. Jadi kita memang dilatih dan harus terbiasa untuk bagaimana menjadi karakter dan pribadi yang serba positif lah gitu, positif, dinamis, Iya. dan pokoknya ya apa ya, ya Doni mungkin bisa elaborate lagi. Dan buat saya karakter-karakter yang tadinya kita harus dibentuk seperti itu menjadi seorang flight attendant, itu lama-lama menjadi bukan cuman apa ya, bukan cuman menjadi pakaian aja, but it has become you lama-lama gitu loh. Jadi itu sudah menjadi, ibaratnya kalau bahasa Indonesia udah mendarah daging kali ya. Dan menurut saya itu adalah hal yang bagus karena dari dulu memang selalu ditekankan there are three magic words, kayak sorry, thank you, and please gitu kan. Itu di mana-mana tuh pasti ada. Dan Sorry diulang, sorry, thank you, and what? sorry, thank you, and please gitu. Jadi Oke. kita harus terbiasa menggunakan kata-kata itu gitu kan. Jadi benar atau salah kita memang harus terbiasa dan harus bisa untuk meminta maaf gitu kan. Dan kita juga sedikit-sedikit harus menghargai orang dengan kita bilang terima kasih gitu loh. Karena ketika kita kerja itu kan teamwork. Gampang ya, hal simpel aja kayak misalnya yang Mbak minta tolong ini, tolong ini, can I trouble you for this and that gitu. And kita jangan lupa untuk say thank you gitu. Jadi yang tadinya mungkin kayak robotik, lama-lama itu menjadi karakter bagian dari diri kita, dan menurut saya itu adalah hal yang baik gitu loh. Karena itu hal-hal yang ketika kita terapkan di kehidupan sehari-hari itu adalah hal yang positif gitu loh. Karena kita menjadi orang yang bisa lebih menghargai orang lain, bisa lebih melihat to be in someone else's shoes gitu ya. Kita lebih banyak empati sama orang kayak gitu. Menurut saya sih itu salah satu hal yang menurut saya menjadi benefit selain si jalan-jalan itu ya, kesempatan keliling dunia dan segala macam gitu loh. Dan ya Membentuk karakter ya. Membentuk karakter dan meeting new people, yaitu memang buat saya itu
adalah satu rutinitas yang menyenangkan gitu loh. Karena ketika Mhm. kerja itu kan selalu hampir dipastikan dengan orang baru, terus juga ketemu penumpang baru yang kayak gitu. Jadi eh, kayak nggak ngebosenin aja gitu loh setiap harinya gitu. Satu lagi juga kita Hmm. bisa Tapi eh, kan kalau ketemu penumpang baru atau orang baru kan nggak selalu apa? nggak selalu cocok kan ya, kadang-kadang ketemu orang baru dan juga Oh iya memang. apa tamu-tamu baru. Ha. Mm. Nah, itulah Ha. kita punya skill juga gimana caranya kita harus bisa apa ya punya human relations yang bagus gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu Mhm. kita juga gitu loh. Gimana kita harus bisa teamwork yang baik gitu dan gimana kita harus bisa ngobrol sama penumpang ini handling dia ya we're meeting new people every day kan gitu loh. Gimana caranya ya kita Mhm. sebenarnya sih kalau menurut saya dengan ketemu orang baru itu jadi kayak ya apa ya kita kayak selalu kenalan dari awal gitu loh jadi menyenangkan kalau buat saya gitu jadi nggak Hmm. apa ya gimana ya Don jadi bingung sendiri gue Kalau 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 downside-nya kan pasti tadi ketemu orang baru nggak cocok terus mungkin stres atau gimana. Tapi ada downside yang lebih ini nggak sih selain males yang dikomplain orang tuh udah pasti lah kita di service industry pasti dikomplain orang tuh pasti ada kan. That's a downside gitu kan. Meskipun aku yakin kalau sama Dayan pasti komplainnya ya 0,1% lah gitu kan. Tapi kalau tapi yang menurut kamu apa nih downside-nya jadi pramugari? aside from getting complaints ya itu sih kadang-kadang eh, ada sedih gimana ya karena kayak kita jauh dari keluarga gitu kan jauh dari Hmm. keluarga atau jauh dari gimana ya sometimes I feel lonely sih kayak gitu yang Hmm. paling gampang gini aja deh kan kita kan kerjanya irregular hours ya dan kita tidak mengenal yang namanya tanggal merah weekend kayak gitu jadi kadang-kadang sedih aja karena nggak bisa berkumpul sama keluarga itu satu nggak bisa apa ya ya eh, banyak waktunya kita lebih sendiri sih untuk ngapa-ngapain yang kayak gitu. Terus Hmm. apalagi ya sebenarnya sih kalau downside-nya mungkin sekarang udah banyak bisa deal with it ya jadi nggak nggak terlalu menjadi masalah lagi sih. Akan berjalan dengan sendirinya nanti akan Iya, terbiasa ya. akan Oke, terbiasa jadi benar. emang ini satu hal yang tipikal untuk teman-teman yang mungkin nanti juga mau berkecimpung di dunia service, hospitality dan tourism industry kayak misalnya flight attendant atau di hotel. Satu, memang bahwa pekerjaan kita kemungkinan besar adalah irregular time, tidak mengenal tanggal merah dan segala macam ya kan. Apalagi kalau yang memang frontliner seperti flight attendant atau resepsionis ataupun yang lain-lain ya kan, itu frontliner pasti akan tidak mengenal tanggal merah. Dan itu tadi satu hal yang bagus juga bahwa ilmunya adalah say always remember apa tadi, Thank you, sorry, thank you, and please please. ya. Oke, oke, oke. Ada pertanyaan nih sebelum kita lanjut. Dari tunggu dari Christine. Do you have examples of how, bahasa Inggris ya, Hmm. Dayan bisa bahasa Jepang, nggak bisa bahasa Inggris. Enggak lah, nggak mungkin nggak bisa bahasa Inggris ke itu loh, maskapai Bahasa nasional Jawa. loh. Oke, do you have example of how, oh sorry nih, how you consciously exceed expectation and stand apart as cabin crew? Duh, pertanyaannya susah banget sih. Gilbert bisa bantu saya jawab? Kau pernah punya contoh kasus nggak? Misalnya contoh kasus aja deh. Kalau kamu sekarang secara sadar kamu mengharus secara sadar tuh Jerman juga boleh, Christine lah. Dia bisa ikhli bedih aja. Christine temanku di Berlin, Dayan gitu. Oh, Christine. Ya, jadi kamu pernah nggak misalnya harus sebagai seorang flight attendant kamu harus secara sadar harus bisa beyond expectation gitu, harus bisa memberikan service ataupun nggak cuma service deh, kayak masalah safety juga segala macam yang memang beyond expectation yang diharapkan. Pasti kan orang punya standar maunya puas deh, kamu harus bisa lebih memberikan itulah apa standar yang lebih lagi dari apa yang sudah diharapkan, atau emang udah ada prosedurnya, cara-caranya gitu diajarin?
Itu memang diajarkan sih, kita gimana kayak meet passenger expectation, gimana kita bisa exceed their expectation, itu sebenarnya ada sih ya untuk trainingnya kita di bagian service sih seperti itu gitu loh. Kalau untuk example-nya sendiri, saya sendiri apa ya? Kadang ketika kita melakukan itu kita nggak mikir sih ya itu going extra mile atau gimana, karena we just sincerely do that gitu kan. Kita cuman gimana caranya ketika kita menghandle orang ini atau kita dealing with this person passenger, kita bisa taruhlah he was having a problem in that moment gitu kan, terus gimana caranya kita bisa bantu dia solving that problem dengan ya cara kita lah. Dan jadi saya kadang-kadang mikir I don't know whether it's meeting the expectation or even exceeding gitu loh. Kalau gini aja sih, saya pernah ada 2 kejadian yang saya nggak tahu kenapa saya ingat banget ya. Waktu itu, waktu zaman saya masih junior lah gitu di perusahaan yang sebelumnya. Ini saya sharing aja, kalau tadi nggak menjawab maaf ya, gitu loh, nggak menjawab pertanyaan Christine. Jadi waktu itu ada, pas kita baru take off nggak lama itu ada seorang laki-laki. Dia itu berdiri aja di pintu pesawat. Pesawatnya yang 747 tuh zaman dulu. Tawan udah tuanya gue. Pintu paling belakang gitu kan, pintunya kan gede-gede tuh kalau pesawat 747 kan. Dia berdiri aja di situ. Wah, saya kan harus nanya, ini orang kenapa gitu kan. Terus saya deketin, bilang, excuse me sir. Oh, saat itu kan masih yang berbahasa Inggris ya. Apa nih gitu kan, kenapa Pak, ada bisa saya bantu, ya kayak gitu. Ternyata dia saat itu, dia tuh orangnya takut terbang gitu loh, fear of flying. Jadi dia mulai panik gitu kan. Waduh, gimana nih gitu. Pokoknya dia ngerasa this plane gonna crash gitu kan. Saya mau keluar, gimana caranya saya mau turun. Waduh, pusing deh. Terus ya udah saya coba ngobrol sama dia gitu kan. Saya tanya, traveling sama siapa gitu. Sama istri saya gitu. Oh, duduknya di sebelah mana, di sana gitu kan. Oke, saya muter otak gimana caranya orang ini dia bisa nggak panik lagi, bisa saya ajak dia jadi ngobrol, relax gitu kan. Dan I can bring him to his seats, and itu karena penerbangan jauh ya. Di yang pekerjaan sebelumnya ini kan penerbangannya selalu jauh-jauh, selalu lintas benua gitu. Jadi saya nggak ingat itu yang berapa belas jam penerbangan. Saya mikir sebutin aja Jakarta Brazil ya kan. kayak jauh banget. Mungkin ke Europe ya saat itu ya, saya lupa destinationnya mana Ke gitu kan. Europe. Jadi saya mikir, aduh masih sekian belas jam nih baru take off tengah malam kan, ini orang udah panik aja gitu, udah panik attack gitu. Akhirnya udah saya ajak ngobrol, terus pokoknya dia mengutarakan ketakutan dia gitu kan. Wah, ini pesawatnya goyang, gimana, saya takut jatuh, saya takut gini gitu. Akhirnya saya coba ngomong sama dia, saya bilang itu wajar takut. Saya sendiri sebagai cabin crew, saya sendiri masih suka takut. Sebagai itu saya, hah, kamu juga takut terbang gitu? Ya bukan takut terbang gimana sih, saya masih ada kekhawatiran, saya bilang gitu kan. Pokoknya saya coba ngobrol sama dia kalau, hey, saya paham kok kekhawatiran Anda gitu kan, bahwa ini adalah hal yang nggak perlu terlalu ya saya juga bisa merasakan gitu lah ibaratnya. Ini bukan hal yang mentang-mentang saya bertugas di sini terus saya juga ngerasa nggak punya kekhawatiran. Enggak kok, kita semua manusia, kita semua punya kekhawatiran yang sama kayak gitu. Akhirnya saya ajak dia ngobrol, pokoknya dia juga intinya tuh kayak pengen tahu, kamu takut juga, terus kamu gimana kalau takut, apa yang kamu kerjakan, terus kalau saat gini kamu gimana gitu loh. Kayak saya mencoba kasih melihat bahwa we're all humans, we're all can feel all the same thing, all the same fear gitu kan. Ketika kita di pesawat ini, there's nothing more we can do gitu loh. Bukan there's nothing more, there's nothing much we can do gitu kan ya. Karena kita harus ya udah berpasrah aja, menyerahkan. Mudah-mudahan pesawat ini bisa terbangnya dengan selamat, landing dengan selamat, yang kayak gitu. Segala macam gangguan-gangguan yang di atas, we just try to deal with it and be positive. Ya mudah-mudahan kita bisa mendarat dengan selamat kayak gitu kan. Kira saya ajak dia ngobrol, saya alihkan ini segala macam. Akhirnya dia untungnya nggak lama sih bisa tenang sebelum kita mulai servis, karena kan memang biasanya after take off nggak lama kita kasih servis makanan ke penumpang kan. I have to prepare gitu loh, I have to work, but instead I have to pacify him dulu saat itu kan ya. Untungnya it worked gitu. And I can bring him to his seat, terus ketemu sama istrinya, ajak ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus ya bilang aja, ya udah, ntar lagi ini kok kita mau sajikan makanan, nanti mau apa, saya gitu-gitu lah ya. Terus sama nanti mau dibikinin kopi nggak atau apa, saya gitu. Udah akhirnya ya alhamdulillah dia for the rest of the journey sih dia nggak berdiri lagi di pintu pesawat situ gitu loh. Jadi ya
kalau tadi ditanya going extra mile atau exceed passenger expectation, saya nggak paham itu menjawab atau enggak. Cuman itu selalu pengalaman yang menurut saya agak membekas di saya gitu loh. Saya juga Mhm. ngerasa alhamdulillah ya saat itu saya bisa dari orang yang bener-bener panik, dia ketakutan banget, bahkan dia udah berdiri di pintu pesawat yang nggak tahu nih orang mau ngapain. Akhirnya bisa saya Ternyata bawa bisa dia, diatasi. bisa saya bawa dia ke kursinya lagi gitu loh. Walaupun untuk mengulang Mhm. lagi reka ulangnya untuk ngomong apa aja ya. Aduh maaf, itu udah 15 tahun yang lalu, udah lupa. Oh, terbongkarlah itu 15 tahun yang lalu ya. Tolong teman-teman. Tapi umur saya masih Oke, 25 kalau loh, nggak percaya ya. oh gitu. Oh, buka umur juga nih jadinya nih. Gitu Aduh. sih. By the way, tapi yang jelas dari Christine, she mention thank you. This is a very good example. Jadi dia menyampaikan bahwa during this COVID, we need to have more leaders who can assure their team with compassion gitu, ya kan? Tapi emang itu satu hal yang sangat satu hal yang sangat mengesankan dan nggak terlupakan berarti untuk kamu Dayan ya. Cukup nggak terlupakan sih buat saya. Berarti harusnya waktu aku ketemu kamu, waktu naik pesawat terus kamu flight attendant waktu itu, harusnya aku bilang ya, saya panik nih kalau duduk di ekonomi, saya harus terbang di first class gitu ya. Hey, I Langsung know kasih first you. class ya. Nggak usah ngancem-ngancem. Bapak kalau ngasih cerita Thank you nanti, Christine. saya ikat sabuk pengamannya yang banyak loh Pak, nggak bisa kemana-mana. Saya nggak bisa nih kalau makanannya cuma satu, saya panik, saya harus makannya 3 porsi gitu, harusnya gitu ya. Aduh Bapak, boleh Bapak turun dulu naik pesawat lagi dapat makanan lagi sampai 3 kali 3 porsi. Iya gitu. Christine, thank you very much. Sekali lagi, please never forget to say sorry, thank you, and please. So, Christine, thank you very much. Thank you for Makasih Christine. joining. Teman-teman juga boleh kalau mau gabung untuk di chat room bukan cari ngasih komen atau kasih pertanyaan. Semoga kita bisa jawab. Oke, oke, oke. So tadi memorable udah, downset udah. Aku punya list of question nih kan. Kita kan sebagai apa, pewawancara yang baik hati dan Budiman harus punya. Budi. Siapa nih? Kalau Mas Doni paling suruh nyanyi, waduh Antonius, andain aja kamu Oh ini. iya, nyanyi dulu. Saya Dia tuh flight seorang attendant idol soalnya. loh dulu. Hey, Anda ya. Gantian nih saya mau wawancara Ngomongin nih. tentang so oke, memang benar. Jadi teman-teman kita mungkin nggak tahu di dalamnya bahwa mungkin kalau kita sadari bahwa flight attendant itu cabin crew itu tidak cuma doing service yang kita tahu kayak misalnya maaf ya memberikan makanan, minum segala macam. Dia kan memang safety kita gitu kan. Justru membuat kita merasa aman itu yang paling penting. Ya kan membuat penumpang merasa aman. So make sure that our safety comes first gitu. Penumpang itu merasa aman gitu kan, seperti Betul. tadi contohnya. Tapi kalau kita ngomongin masalah hospitality di udara, kamu setuju ya bahwa emang as part of your duty is to create or give excellent hospitality in the air, betul kan? Definitely. Nah, Iya dong. Garuda Indonesia, cabin crew-nya termasuk pernah memenangkan award as a award-winning cabin crew, ya kan? Dan kamu a part of that cabin crew. Kamu membawa nama, aku sebutin merek lagi tadi, membawa nama penerbangan ini sebagai cabin crew yang award-winning. Kenapa sih menurut kamu kok mereka bisa achieve itu? Apa yang terpatri di trainingnya, apa yang terpatri standar-standarnya sehingga kamu bisa achieve award itu sorry. Kalau menurut aku sih dari all full service airline ya, kurang lebih sih hampir sama ya kalau dari masalah training how to deal with passengers, giving service at their best segala macam itu. Cuman mungkin lebih ke how to-nya ya when we deliver the service menurut aku gitu. Nah, gimana ya? Itu juga alhamdulillah itu adalah apresiasi dari penumpang-penumpang kalau menurut saya sih gitu ya, mereka bisa memberikan penilaian karena saya punya bandingan pengalaman di tempat yang lain, jadi menurut saya sebenarnya sih hampir sama ya untuk service-service itu. Jadi mungkin
Indonesian hospitality-nya gitu loh, keramahan khas Indonesianya mungkin itu yang dirasakan penumpang, beda dari airline lain yang juga memberikan full service walaupun mereka mungkin bintangnya lebih banyak ya dari perusahaan yang saya terbang sekarang gitu loh, atau mungkin mereka Hmm. secara produk, cabin produknya dan semuanya juga lebih baik gitu loh. Tapi kalau menurut saya sih itu semua kembali ke how to-nya sih gitu loh. Dan ya buat saya mendapat penilaian positif sampai kita bisa di award seperti itu, ya itu ya bener-bener penghargaan yang tinggi Benar-benar sih ya. menurut saya gitu Iya loh. percuma. Iya percuma kalau misalnya flight attendant udah cantik, kostumnya bagus, perusahaannya bagus, tapi kalau jutek ya percuma ya. Itu kayaknya kalau jutek juga kembali ke masing-masing sih. Kayak saya juga. Ada nggak sih ada limit apa nggak sih kamu diperbolehkan untuk tegas sama penumpang Oh iya, memang atau ada. jutek lah Dan bahasa itu ada emang ada comes standarnya. to safety, nggak jutek level juga sih, more to assertive ya, gitu loh, harus tegas gitu loh. Karena ketika it comes to Mhm. safety, nggak ada tawar menawar gitu loh. It's black Oke. and white gitu kan, nggak ada gray area. Jadi kalau boleh ya boleh, kalau tidak ya tidak. Dan ketika mohon maaf penumpang kita mencoba mencari celah di situ, kita tahu itu adalah hal yang tidak boleh, ya kita harus tegas di situ gitu loh. Cuman kan kalau service kita masih bisa ya lebih dengan bahasa yang lebih enak, lebih bagus gitu kan. Tapi ketika itu sudah menyangkut safety, mohon maaf, kadang-kadang kami memang harus menegakkan itu bukan buat apa-apa, buat keselamatan kita semua, bukan hanya saya, bukan hanya Anda, tapi semua Mhm. nyawa yang ada di pesawat itu gitu loh. Iya, kamu bukan Hmm, penumpang satu-satunya, ada iya, penumpang lain. betul gitu. Sama sama seperti pandemi kali ini, kamu ngerasa ngegampangin, tapi kamu lihat ada keluarga kamu, ada orang-orang sekitar, jadi jangan gampangin ya. Nggak ada tawar menawar ya. Peraturan pemerintah tolong diturutin teman-teman ya. Pesan Ya, sponsor ya, protokol apalagi kesehatan ya. pesan Protokol kesehatan. sponsor. Apalagi Benar, kalau emang kamu serius kerja di hospitality, which is you dealing with lots of people. betul. That's one thing that you also have to consider bahwa you have to obey the rules, the regulation, because it's not just about you, it's about the person or the people that you serve. Ya kan Iya. seperti itu ya, Karena memberikan directly impact ke gitu. orang lain juga gitu kan, apa yang kamu kerjakan gitu. Mm-mm. Betul. Mm-mm. Oke, nah ada bukan selentingan sih. Bener nggak sih karena pada masa COVID ini kita tadi ngomongin COVID, Hmm. kita ngomongin COVID pandemik ini ya kan. Aku mau cross checklist aja ya. Jadi benar, memang gara-gara pandemik kemarin di bulan Maret sempat terhenti semua penerbangan. Dibilang terhenti semua sih, kalau untuk airline yang tempat saya kerja ya, alhamdulillah tidak sampai total benar-benar berhenti gitu. Memang ada beberapa teman-teman kita di airline-airline lain yang mereka stop penerbangannya sama sekali gitu kan. Hmm. Untuknya masih ada sedikit penerbangan walaupun memang aduh bisa dihitung pakai jari. Sedih sih. Hmm. Itu selain kita melayani penumpang kan juga untungnya masih bisa bikin bertahan ya, itu adalah penerbangan kargo karena memang kan pemerintah membatasi ya saat itu kan, tidak Hmm. tidak boleh bepergian gitu loh, tidak boleh mudik, yang hanya terus abis itu bolehnya kalau penerbangan yang membawa logistik aja gitu. Nah kebetulan kita Hmm. masih ada penerbangan itu jadi masih bisa bertahan, ditambah lagi setelah itu kan ada peraturan yang baru lagi kalau boleh bepergian kayak misalnya kayak ASN atau bisnismen tapi harus jelas ada surat tugasnya ya seperti itu. Hmm. Jadi untungnya sih Hmm. tidak totally berhenti ya gitu, masih ada. Cuman memang Hmm. frekuensi penerbangannya itu sedikit sekali dan juga jumlah penumpangnya aduh bikin sedih. Sedikit banget. Tapi ya gimana Dan ya? itu benar ada alokasi tempat duduknya. Memang Betul. harus hanya aisle dan window aja gitu. Iya, memang kita saat itu kan memang protokol kesehatannya masih harus dijalankan. Peraturan kan belum berubah ya. Memang Hmm. masih harus ada social distancing. Jadi sampai saat ini sih memang masih ada jarak gitu. Jadi ketika untuk yang Hmm. pesawat kecil itu eh, masih ada space lah satu pun apa tempat duduk yang tengah itu masih belum belum boleh diisi, masih dikosongin gitu Iya ya. ya. Dengan Hmm. adanya peraturan terbaru kan bisa mengangkut 70%. Saat ini sih keterisian yang selama saya kerja ya. Karena ini kerjanya juga ibaratnya wah schedule-nya belum tentu seminggu sekali gitu loh. Jadi saya nggak bisa ngelihat semua penerbangan walaupun secara peraturan udah dibilangin bisa okupansi sampai 70%.
saya belum lihat tuh kalau 70% social distancing-nya seperti apa gitu. Cuman yang pernah saya jalanin waktu itu sih memang kita masih di tengah itu pokoknya kosong. Jadi penumpang cuma boleh di window sama di aisle. Hmm, Bahkan di business class juga oke, kan dua-dua tuh tempat duduknya cuma boleh satu-satu kayak gitu. oke. Cross check lainnya, saya penasaran sekali. Betulkah, betulkah saat pandemik ini berarti kamu seragamnya pakai APD? Menjawab Betul, pertanyaan itu saya jawab dulu betul. Tapi APD yang betul. dipakai ini jangan disamakan kayak APD petugas kesehatan ya, yang full Ya, suit, pakai goggle, heeh. segala macam. Untuk APD awak kabin, kami cuma pakainya alat pelindung diri kan itu APD itu berupa masker sama sarung tangan atau glove gitu. Dan mengikuti regulasi beberapa destinasi tertentu yang memang dari otoritas Hmm. tempat mengharuskan misalnya ada pemakaian APD tambahan, ada beberapa penerbangan memang yang mengharuskan kita pakai face shield gitu. Tapi Oke, general, tapi itu tergantung regulasi ini ya tujuan gitu. seperti Kan seperti Singapura, Australia gitu ya. kalau Australia sih belum Oke, soft. oke. So far sih baru Singapura ya yang saya tahu gitu kan. Cuman memang Hmm, kita memakai APD, tapi saya tegaskan dulu yang APD kita pakai masih berupa masker dan gloves itu aja. hmm. In-flight meals masih di serve. Untuk beberapa rute penerbangan iya masih ada gitu. Jadinya modelnya apa bag atau masih di serve gitu atau gimana? Yang paper bag iya ada, yang snack box gitu juga ada. Kalaupun misalnya diberikan makanan panas, itu kita udah kasihnya langsung misalnya dalam box. Jadi udah tinggal kasih aja yang kayak gitu. Dan kalau misalnya kayak di kelas yang premium itu makanannya masih kita bungkus-bungkus. Jadi kalau biasanya kan kita udah Hmm, lain tuh buat penumpang, mereka tinggal makan aja. Cuman sekarang untuk kesehatan, keselamatan dan mengurangi resiko penyebaran itu semua kalau misalnya kita masih yang agak full service itu ya makanannya masih dibungkusin. Tapi memang kita masih ada kok hmm, memberikan meal service on board, cuman memang lebih simplify ya dan lebih ke banyak kan kayak ke box-box gitu yang di dalamnya sudah ada minuman sama makanan ringan gitu. Jadi kalau misalnya mau hmm, minuman itu mohon maaf di beberapa rute memang sekarang ini lagi karena kita simplify karena si pandemik ini ya. Jadi eh, beberapa rute yang tadi ada pilihan minuman jadi nggak ada pilihan minuman yang kayak gitu ya. Mohon maklum aja ya hmm. para pelanggan kami semua. Iya, Makanya kayaknya mah pokoknya kita belum pada terbang juga deh. iya, kita sama-sama berdoa lah ya mudah-mudahan pandemi ini segera Heeh. berakhir, jadi kehidupan yang namanya new normal ini bisa dijalankan, tapi bukan new normal yang terbatas banget gitu ya. Kalau bisa sih agak lebih ke seperti dulu, walaupun memang dengan Heeh. kesehatan yang lebih pastinya gitu kan. Nah, update terbaru gimana nih? Kalau kemarin sih aku baca 2 hari yang lalu bahwa penerbangan udah boleh, cuma Hmm, kalau bagi segi penumpang ke beberapa destinasi harus rapid sama SIKM gitu-gitu kan ya. ya. Berapa cuma rapid aja cukup. Nah, berarti benar ya sudah mulai aktif ya semua destinasi ya. Emang sudah banyak sih ya destinasi-destinasi yang sudah dibuka. Cuman ya memang tingkat keterisian load penerbangan itu kan tergantung dari si calon penumpang ini gitu loh. Jadi frekuensi penerbangannya juga masih belum banyak gitu. Karena ya itu kan lebih ke urusan di luar ini ya, di luar kapasitas saya gitu loh untuk yang misalnya untuk cost-nya dan segala Hmm. macam gitu. Jadi ya kalau penumpang sedikit sih biasanya penerbangannya akan mungkin digabungin ya. Jadi yang misalnya frekuensi seminggu bisa 2-3 kali bisa jadi cuma seminggu sekali yang kayak gitu loh. Tapi memang sebagian besar sih sudah dibuka penerbangan dan mengenai yang rapid test dan swab test itu memang itu kan peraturan protokol kesehatan yang baru dan itu semua kita bukan dari airline-nya aja sih sebetulnya itu juga peraturan dari destinasi kita gitu loh. Jadi kalau biasanya kalau misalnya mau pesan tiket sih udah jelas ya sekarang kan udah banyak tuh dikasih tahu di informasinya udah jelas gitu loh. Apa ya dokumen harus Anda persiapkan dan segala macam. Kayak kemarin saya juga membuka website
pengen inilah ya, biar dapat informasi juga kan, biar bisa menjelaskan kalau ada yang nanya gitu ke website di airline saya ini, situ ada keterangan juga kok kalau misalnya kita mau traveling kemana-mana, di situ misalnya kayak mau ke taruhlah ke Denpasar gitu kan, itu ada tambahannya yang harus dilengkapin apa aja kayak gitu. Kalau misalnya mau ke Jakarta Mhm. juga apa aja gitu kan. Permasalahannya teman-teman jangan menggampangkan semua apa tertulis, itu harus dibaca dengan baik, ya kan? Nah, terkadang kayak gitu, oh contreng butuh asuransi, contreng aja tapi nggak ngerti asuransi itu berapa dan untuk apa, misalnya gitu kan, yang paling simpel aja ya kan, Eh, Betul. cuma sekedar bawa paspor misalnya tapi nggak ngerti isi visanya seperti apa, jadi emang perlu dilihat terms-termsnya teman-teman, itu yang harus kita sedikit sadari bahwa mungkin kita terkadang agak menggampangkan dan neglect everything dan nggak mau repot lah istilahnya kayak gitu. Padahal itu sangat penting ya. So kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk bisa sadar gitu kan kayak gitu-gitu. Uh, Bukan harapan tadi kan harapan ya. Semua orang pasti berharap memang ini akan kembali memasuki new normal. Semoga akan pulih. But in your opinion, dari pengalaman dan juga mungkin dari apa yang telah didengar oleh Dayan gitu ya, dan mungkin dari manajemen segala macam, kira-kira ke depannya akan pulih nggak sih? Dan kira-kira akan berapa lama? Waduh, itu Kalau yang kamu tahu aja deh. Hah? Heeh. Yang kamu tahu, tapi yang jelas kalau dari penerbangan perusahaan kamu udah ini ya, udah balik normal berarti ya. Dibilang normal sih belum ya, belum sepenuhnya. Memang masih jauh sih dari balik normal gitu. Kalau kedepannya seperti apa, ya jatuhnya sih jadi harapan lagi sih. Ya mudah-mudahan sih semua bisa back to normal ya. Itu harapan kita gitu loh. Eh, Cuman ya makanya kita harus sama-sama gimana caranya si COVID ini we fight together biar penularannya nggak Ah semakin, ya, ya penularannya nggak semakin itu kuncinya, we fight together ya. nggak semakin masif gitu. Berpulang dari diri kita sendiri dulu lah, dengan kita bisa disiplin diri kita, gimana cara menjaga kebersihan, kesehatan dan segala macam yang kita kan udah banyak informasinya ya untuk protokol kesehatan di masa pandemi ini seperti apa gitu loh. Nah ya memang sih kalau ditanya nanti kedepannya gimana ya, berapa lama gitu, berapa lamanya itu kita kita nggak bisa Betul. predik gitu loh. Ya kita sih Ah, berharapnya ini semua bisa perlahan tapi pasti gitu. Bisalah balik. hmm. Gimana dong aku? Iya, dan teman-teman juga harus sadari kita sepertinya sih on the right track ya. Kita Bener. menuju sama-sama menuju ke, dan aku rasa pemerintah, manajemen perusahaan itu ingin mendukung sebisa mungkin kita on the right track untuk menuju ke pemulihan, recovery seperti itu. Cuma sekali lagi teman-teman, kita jangan lengah ya, jangan lengah. Kita harus fight together kalau tadi kata Dayan. Karena ini nggak cuma tentang the manajemen maskapai dan juga perusahaan dan juga flight attendant-nya, tapi juga dari penumpangnya sendiri. Jangan sampai misalnya contoh nih kayak kasus mall ya kan, mall dibuka, terus kita heboh ngantri ke mall mas, tapi nggak menjaga kebersihan dan seenaknya aja nggak social distancing. Akhirnya ada kejadian lagi, satu atau dua kasus, akhirnya kembali lagi back to zero. Kan kayak gitu Iya. ya. Jadi kita harus sama-sama gitu. Mm-mm. Harus sama-sama. Iya, dan memang kan Oke, untuk uh, hmm, nggak untuk penerbangan udara ini sebenarnya di mana-mana sih ya, kan memang sudah harus pakai masker gitu loh. Jadi memang disiplin diri kita itu emang harus ada. Ngep sih memang ngep gitu, apalagi kita yang kerja kan itu memang ngep banget. Kayak kemarin juga ada penumpang kebetulan warga negara asing ya, ketika dia boarding dia tanya gitu, dia bilang saya harus pakai ini terus, dia bilang gitu. Ya mohon maaf memang iya, harus pakai gitu kan. mohon maaf. Gitu karena Hmm, memang inilah Oke. protokol kesehatan kita, dan mungkin di masing-masing daerah, masing-masing airline, masing-masing negara itu beda-beda seperti itu ya. Cuman untuk kita kan di sini memang itu peraturannya harus dipakai. Jadi apalagi kalau menurut Mhm. saya sih kita di Indonesia ya, kita hampir semuanya kan sudah eh, tahu ya itu memang harus yang setidaknya pakai masker minimal kan, terus kita harus membersihkan tangan, cuci tangan, atau kita juga provide hand sanitizer kayak gitu. Jadi ketika kita di pesawat, ya itulah kita laksanakan ya gitu loh, biar ya yang Iya, gue bilang tadi ini part of us
fight this together gitu loh. Ini dalam lingkup kecil di dalam pesawat gitu kan. Terus juga ya ketika apa namanya mau butuh hand sanitizer kita juga provide kok on board kayak gitu. Terus apa ya menjagalah jangan bersin batuk sambil dibuka maskernya yang kayak gitu loh. Ya hopefully kalau kita semua bisa menjalankan ini ya lama-lama keadaannya bisa berangsur pulih gitu kan. Terus nanti kita juga ketika sudah mulai pulih akhirnya untuk traveling kan jadinya nggak banyak persyaratan yang harus harus dilakukan kan gitu. Kita pengen juga seperti dulu kita bisa traveling ya kayak kita pengen tiba-tiba liburan nih gampang aja pergi gitu. Terus tinggal betul. Oke. Dayan, nih waktu terbatas nih, the next 3 minutes. Oke, jadi aku mau wrap up dikit. Jadi banyak ilmu yang bisa kita terima di sini teman-teman, sebagai in general of you yang pengen berkecimpung di dunia hospitality dan service, bahwa yang bagus tadi adalah don't forget to always say sorry, thank you, and please, ya kan? Itu satu hal yang training yang bagus banget. Thank you di share, dan kita harus selalu semangat bahwa we have to fight this pandemic together, dan juga kita memang harus bisa menekuni mematuhi segala macam peraturan seperti itu, ya kan? Karena semuanya itu harus kita hadapi gitu bersama-sama, termasuk juga di dunia, bahkan termasuk di dunia yang tadi saya bilang tadi di hospitality. Oke, Dayan, buat penutup aja nih, biar proven bahwa kamu emang flight attendant nih. Boleh nggak kasih announcement closing? Kita udah landing di Cinere International Airport. Kamu di Cinere kan? Kita udah di Cinere International Airport nih, ceritanya udah mau landing gitu. Coba dong. Aduh, jujur ya sebenarnya saya sudah mulai nggak hafal sih, karena sekarang kan semua pakai update announcement. Nyontek nggak nyontek? Boleh. Apa ya? Aduh, aku kemarin Doni sempat bilang sih kayak gini, cuman aku yang kayaknya, aduh, bisa nggak ya nggak diadain, bukan apa-apa. udah mulai lupa. Ayo. Ya, kita mendarat di mana nih? Mendarat di Jakarta aja yang gampang ya. Cinere International Airport kan. Cinere International Airport nggak ada Pak. Nanti saya gugup. Katanya mau mendarat nih. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat dan mengunci meja. Pastikan jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Laptop dan alat elektronik lainnya kami mohon untuk dimatikan sekarang. Terima kasih. Mau bahas apa? Bahasa Jawa? Oh, settingan suara harus kayak gitu ya? Harus yang langsung cablaknya langsung di itu ya? Ya, kalau announcement sampai kayak gini kasihan penumpangnya tuh nanti aduh suaranya di interphone. Bukan apa, kalau maksudnya kayak harus bener soft gitu, harus halus gitu, yang nyaman di telinga gitu kan? Iya, kalau nggak kasihan yang denger Pak. Nanti saya di-comment. Oke, Dayan, aku minta maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, sorry if I mention many wrong things. I want to say thank you as well. Udah mau gabung di sini, ya. Jangan lupa ntar kita sharing-sharing lagi, and please don't lose contact, and semoga kamu sukses terus ya. Amin. Jadi the most inspirational flight attendant of Indonesia. Aku juga terima kasih loh sama Doni, kan ya. Sukses juga. Iya. Sorry kalau ada yang salah-salah ya penyampaiannya. Oke. Iya. Dan teman-teman jangan lupa Sabtu besok kita bakal ngobrol sama Kirati, my friends from Bangkok, Thailand. We want to know more about the tourism and hospitality in the amazing Thailand. Sabtu jam 3 sore. Dan kamu stay tune juga kalau mau, ya. If you have question about Thailand, please do so. Kirati will try to answer. Dan kita sharing lagi di Bistaman, Bincang Santai Pariwisata Bareng Teman, barengan The Hotel School Australia, one of the oldest and the best Australian hotel management school in the 3 campuses in CBD Sydney, Melbourne, and Brisbane, ya. Jangan lupa kamu bisa stay tune, stay tune Bistaman dan follow IG channelnya @the.hotel.school.id atau @doniverto. Kan nanti kalau mau kepoin dan follow Dayan juga boleh, Instagramnya @Dayan Levin. Ya. Levin, yes. Itu nama suami ya, suami kamu ya, Adam Levin ya. Oh, jadi suami ya.
si Adam Levine, cuman gimana dong? Oke, Dayan, thank you very much ya. Stay Oke. healthy, stay safe, stay strong. Oke, bye-bye. Bye. Terima kasih.